keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 2. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan maupun juga perenungannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat saudara-saudara. Saya tidak mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, karena saya tidak tahu Anda mengikuti video doa pagi ini pada saat apa, pada saat kapan. Jadi saya hanya mengatakan selamat saudara-saudara. Itu berarti saya mendoakan Anda selamat, baik di pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari ini. Benar kamu mendoakan mereka supaya mereka selamat? Ya benerlah. Saya benar-benar mendoakan mereka. Bukan cuma basa-basi atau cuma kata pembuka.
Bukan, ini bukan basa-basi, ini saya benar-benar mendoakan mereka. Saya mendoakan supaya yang nonton ini benar-benar sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Kalau nggak sehat, nggak selamat, bagaimana bisa nonton? Oh iya ya, benar juga ya. Iyalah, harus sehat, harus selamat. Ntar kalau nggak ada yang nonton video ini, viewernya sedikit. Percuma kan bikin video ini kalau nggak ada yang nonton. Wah. Oh iya, bener juga. Tapi kok kayaknya seperti ada yang salah kayaknya ya. Udah, ntar aja kita bahasnya sekarang, kita lanjut dulu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang kepedulian. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah kepedulian yang sehat. Kepedulian yang sehat. Karenanya kita akan melakukan medical check up terhadap tubuh kita. Tentu bukan medical check up jasmani, tapi kita akan memeriksa kesehatan tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita sendiri, bukan rohani orang lain ya, bukan tubuh orang lain, tapi tubuh rohani kita sendiri. Terutama pada bagian sikap, karakter, kepedulian. Apakah tubuh rohani kita pada bagian ini, bagian kepedulian ini, sudah sehat? Atau memiliki gejala-gejala penyakit yang harus segera diobati, atau tubuh rohani kita nggak sehat, jadi harus diobati. Maka kita lihat dulu gejala-gejalanya ya. Dan untuk memeriksa tubuh rohani kita, pertama-tama kita lihat dulu panduannya yang terdapat di Alkitab tentu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Ini yang menjadi guide kita, panduan kita di dalam kita memeriksa kesehatan tubuh rohani kita sekarang ya. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang sikap Kristus yang harus diteladani oleh kita, para pengikutnya. Terlebih dalam situasi hidup bersama dengan orang lain, di dalam satu komunitas, satu persekutuan, lebih luas lagi satu wilayah, bahkan satu bumi. Kita manusia yang tidak hidup sendirian. Ada banyak manusia lain di sekitar kita, ada orang lain di sekitar kita. Dan ayat ini dalam salah satu bentuknya berbicara tentang kepedulian. Kepedulian adalah sikap atau perbuatan yang kita lakukan, sikap atau perbuatan seseorang atau kita lakukan dalam rangka memperhatikan kepentingan orang lain yang ada di sekitar kita. Sikap dan tindakan peduli itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal yang kecil
sampai yang besar. Misalnya, menolong, memperhatikan, membantu, mengupayakan, menjaga, merawat, memberi, dan lain sebagainya. Semua istilah itu adalah kata kerja yang punya makna melakukan sesuatu untuk orang lain. Pak Budi menolong orang yang kecelakaan di jalan raya. Ibu Ira memberikan sejumlah uang kepada asisten rumah tangganya untuk biaya sekolah anak asistennya itu. Hilda membantu temannya memahami pelajaran yang sulit di sekolah supaya mereka bisa menghadapi ujian dengan baik. Dan masih banyak lagi hal yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita, kepedulian seseorang. Oke, saya yakin kita semua tahu soal itu. Semua khotbah juga intinya mengajak kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Lalu masalahnya di mana? Penyakitnya apa? Gejalanya bagaimana? Ada dua hal yang menjadi ciri kepedulian yang sehat berdasarkan ayat Alkitab kita hari ini. Ciri yang pertama, kepedulian yang sehat itu adalah tindakan yang dilakukan untuk orang lain, untuk dunia di sekitar kita, bahkan juga untuk dunia secara global. Sebaliknya, saudara-saudara, kepedulian yang tidak sehat itu adalah tindakan yang kelihatannya peduli terhadap orang lain itu, terhadap dunia, tetapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Disinilah kepedulian itu menjadi tidak sehat. Jadi seolah-olah kita peduli ya pada orang lain, padahal sebenarnya kita hanya peduli pada diri sendiri. Ujung-ujungnya diri sendiri. Saya akan berikan beberapa contoh tentang hal ini. Pertama-tama perlu dipahami bahwa saya tidak menyalahkan tindakan kepedulian ya, jangan salah paham nih. Tetapi saya mengajak kita merenungkan motivasi dan cara kita melakukannya supaya kepedulian yang kita lakukan itu tetap sehat. Kepedulian yang tidak sehat adalah kepedulian yang dilakukan dengan pemahaman. Yang pertama ya, kepedulian yang tidak sehat adalah kepedulian yang dilakukan dengan pemahaman seperti ini. Ada ungkapan begini, kasih umpan kecil supaya kita dapat ikan besar. Nah, jadi kita peduli, kita memberikan hal-hal kecil pada orang lain dengan tujuan dan dengan harapan kita mendapatkan yang lebih besar lagi. Misalnya kita memberikan uang 10.000 kepada pengemis di jalanan dengan harapan, wah, Tuhan senang dengan perbuatan kita dan kita akan mendapatkan berkat yang besar hari ini. Sebaliknya kalau kita nggak ngasih, toh kita dapatin kutuk. Ya. Atau kita berharap suatu saat pengemis ini berubah nasib, menjadi orang kaya dan membalas jasa kita. Ini cerita sinetron banget ya. Atau kalau zaman sekarang, saudara, kita memberikan uang kepada pengemis di jalanan, lalu deg-degan nih, berharap ada orang yang keluar dari persembunyiannya sambil membawa kamera dan si pengemis di depan kita itu melepas rambut palsunya yang lusuh dan ternyata
Ia adalah seorang artis yang sedang bikin konten YouTube. Tada, Anda kena prank. Lumayan kan? Kalau begitu benar, lumayan kita nggak malu-maluin ditonton netizen se-Indonesia. Coba kalau kita nggak ngasih, nggak memberi si pengemis, siap-siap aja kita akan dihujat habis-habisan di channel YouTube-nya. Nah itu contoh yang tidak sehat. Pemahaman memberi umpan kecil supaya mendapat ikan yang besar. Berikutnya lagi, saudara, kepedulian yang sehat adalah kepedulian yang tidak sehat adalah kepedulian yang dilakukan untuk pencitraan. Misalnya seseorang yang sedang berkampanye menjadi pemimpin atau calon pemimpin, ya masih calon pemimpin, dia berkampanye calon pemimpin untuk wilayah tertentu, maka ia perlu membentuk citra diri yang baik di mata para pemilihnya. Misalnya citra diri yang baik, yang peduli pada rakyat kecil, maka ia mengunjungi masyarakat di tempat-tempat kumuh dan sebagainya. Tetapi setelah dia terpilih, dia lebih senang berada di ruang kantor ber-AC yang nyaman. Itu hanya untuk pencitraan aja supaya terkesan dia peduli. Tapi saudara, bahkan gereja pun bisa terjebak melakukan kepedulian dengan tujuan pencitraan ini. Gereja banyak melakukan aksi sosial ke masyarakat dengan tujuan supaya kehadiran gereja itu di tempat itu tidak diganggu oleh orang lain, atau supaya izin dipermudah dan lain sebagainya, termasuk supaya yang menerima bantuan sosial itu masuk Kristen. Saya tidak mengatakan bahwa aksi sosial itu dilakukan, aksi sosial yang dilakukan itu salah. Saya tidak mengatakan begitu. Justru itu diperlukan, terlebih dalam situasi sekarang, pandemi. Kita perlu membantu. Tapi yang perlu direnungkan adalah motivasinya. Mengapa kita melakukan itu? Jika demikian yang terjadi, apakah gereja benar-benar peduli pada masyarakat atau sebenarnya peduli pada diri sendiri? Berikutnya, saudara, ini mirip-mirip dengan hal yang tadi. Kepedulian yang tidak sehat adalah kepedulian yang dilakukan untuk kepuasan diri sendiri. Anda pernah memberikan uang kepada orang yang sedang membutuhkan? Saya rasa pernah. Bagaimana perasaan Anda? Saudara-saudara, suatu ketika saya berbelanja di sebuah minimarket. Ketika saya keluar, selesai belanja, ketika saya keluar dari minimarket itu, tentunya membawa barang belanjaan saya melihat ada seorang bapak tua lusuh yang sedang mencari sesuatu di tempat sampah minimarket itu. Ternyata dia menemukan makanan sisa di tempat sampah itu. Dia mengambil makanan bekas, makanan sisa yang dibuang orang lain, dan memasukkannya ke dalam buntelan yang dia bawa. Nah, saudara-saudara, saya melihat itu, saya menyadari bahwa dia sedang butuh makanan. Lalu saya memberikan kepadanya roti yang baru saja saya beli, saya berikan kepadanya. Dia mengambilnya dan mengatakan, "Terima kasih." Saudara-saudara, setiap kali saya melakukan hal seperti itu, selalu muncul rasa haru, rasa senang bahwa saya bisa berguna
untuk orang lain. Saya merasa sudah menjadi orang yang baik. Saya merasa sudah melakukan firman Tuhan. Termasuk pada saat memberikan roti kepada Bapak itu. Tapi saudara-saudara, belakangan saya merenungkan. Jangan-jangan saya melakukan hal itu supaya saya merasa senang, supaya saya merasa berguna, supaya saya menjadi orang yang baik, supaya saya lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, saya melakukan itu pertama-tama supaya saya, bukan supaya dia. Supaya dia itu hal yang kedua, atau bahkan bukan hal yang penting. Toh saya cuma memberikan sepotong roti yang mungkin hanya bisa mengobati rasa laparnya selama beberapa jam saja dalam hidupnya. Saya tidak mengatakan bahwa muncul perasaan-perasaan seperti itu salah ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Tetapi yang mau saya katakan adalah, kalau itu yang utama dari tindakan kita, dan kita melakukan tindakan kepedulian itu supaya mendapatkan perasaan-perasaan seperti itu, maka itu adalah kepedulian yang tidak sehat. Karena ujung-ujungnya adalah yang penting saya, bukan yang penting dia. Hal yang lain saudara, mengunjungi panti asuhan itu mungkin salah satu program gereja yang baik dan peduli pada anak-anak. Tetapi coba kita dalami apa yang terjadi. Saya tidak menyebut gereja tertentu dalam contoh ini. Ini gereja pada umumnya dan mungkin gereja yang kita bayangkan. Apakah gereja kita punya program mengunjungi anak-anak di panti asuhan atau program yang sejenisnya selama ini? Apa gereja kita, gereja Anda punya program itu? Seberapa sering? Kalau gereja kita mengunjungi panti asuhan setahun sekali, misalnya di hari Natal gitu ya, dan panti asuhan yang dikunjungi pun berbeda-beda, maka gereja kita atau kita sebagai gereja perlu bertanya, kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita membuat program seperti itu? Kita sedang peduli pada anak-anak atau kita sedang peduli pada diri sendiri? Kenapa? Oh, misalnya, ya karena supaya remaja-remaja gereja kita yang berkunjung ke panti itu bisa belajar dari kehidupan anak-anak lain yang tidak seberuntung mereka, tidak seberuntung remaja gereja kita. Jika benar begitu, saudara-saudara, maka saya mau mengatakan sebaiknya kita bertobat. Gereja itu perlu berubah. Anak-anak itu sudah hidup susah, tetapi masih dijadikan objek belajar. Saya yakin hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Bahkan justru sebaliknya. Kita berharap anak-anak kita belajar hidup sederhana. Dari anak-anak panti. Justru remaja-remaja kita akan melihat bahwa diri mereka sangat superior dibanding anak-anak yang lain. Dulu saya melakukan itu dan saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah melakukannya. Tetapi setelah saya renungkan lebih dalam lagi, saya merasa saya harus berubah, bertobat, tidak melakukannya lagi. Anak-anak itu sebenarnya tidak mau menerima
kedatangan kita, mengikuti acara yang kita buat, yang katanya acara itu untuk mereka, tetapi sebenarnya untuk kita sendiri. Demi program kerja kita berjalan dengan baik. Mereka itu capek, mereka lelah karena banyak seperti itu. Kalau kita menghubungi panti asuhan tertentu, misalnya kita bilang ke pengurusnya, "Bapak atau Ibu, kami mau mengadakan kunjungan ke tanggal sekian, jam sekian, bisa nggak?" Biasanya mereka akan menjawab, "Wah, nggak bisa Pak, tanggal itu sudah penuh. Gimana kalau bulan depannya?" Bayangkan saudara, penuh. Ya namanya juga kunjungan ke panti asuhan. Jelas yang berkunjung mau ketemu anak-anak. Bayangkan saudara-saudara, sekian padatnya kunjungan itu dan anak-anak itu harus menerima mereka dan mengikuti acara mereka. Wah, kalau bulan depan gereja kami sudah sibuk. Sudah banyak lagi acara gereja yang lain. Program kunjungan ini sudah dijadwalkan oleh gereja kami di bulan ini. Dan momennya itu pas di bulan ini. Bulan Desember. Kan dalam rangka Natal. Kalau bulan yang lain nggak pas. Masa dalam rangka Natal dilakukannya di Januari atau Februari. Kalau Februari ntar jadi Valentine dong ya. Jadi nggak bisa ya Bapak atau Ibu. Ya udah deh, nanti kami cari panti asuhan lain aja. Saudara-saudara, jadi gereja ini peduli pada anak atau pada program kerja gereja? Kan melalui kunjungan itu juga gereja memberikan bantuan untuk anak-anak berupa uang, makanan, dan yang lainnya mungkin. Dan bisa menolong kehidupan anak-anak itu. Nah, kalau itu hal yang baik. Bantuan itu bisa menolong mereka untuk tetap hidup, bisa membantu mereka. Karenanya ya udah kasih aja, berikan saja tanpa anak-anak itu harus dalam tanda kutip menerima tamu yang banyak itu. Biarkan anak-anak itu belajar dan bermain dalam kesehariannya. Kalau gereja memang peduli pada anak-anak di panti itu, kenapa gereja nggak support mereka secara lebih berkesinambungan? Bukan cuma sekali, kunjungan sekali, setelah itu nggak pernah lagi. Kalau kita memang terpanggil untuk menjadi teman mereka, mendampingi mereka, baik sekali kalau kita bisa hadir, bisa datang di dalam keseharian mereka. Menjadi sahabat, menjadi teman, belajar dan mengajarkan nilai-nilai hidup kepada mereka atau keterampilan tertentu. Bercerita dan mendengarkan cerita mereka. Saudara, ciri yang kedua kepedulian yang sehat adalah tindakan yang dilakukan untuk orang lain tanpa membeda-bedakan. Penekanannya ada pada kata yang lain. Berarti kalau kepedulian yang tidak sehat, ya berarti kita hanya peduli pada orang-orang yang kita anggap sama dengan kita, atau bagian dari orang-orang yang kita anggap menjadi bagian dari hidup kita.
atau orang-orang yang hanya ada dalam kelompok kita, atau kita menjadi bagian dari kelompok mereka. Di luar itu kita nggak peduli. Misalnya saudara, kita hanya peduli pada yang seagama, kita hanya peduli pada yang sesuku, orang-orang yang dekat dengan kita, kelompok bermain kita. Di luar itu bukan prioritas. Contoh lain saudara, kita hanya peduli pada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita ketika kita susah. Punya potensi yang besar untuk menolong kita ketika kita susah, maka kita harus peduli pada dia. Kalau enggak, pada saat kita susah, dia enggak akan peduli pada kita. Lalu bagaimana dengan peduli pada diri sendiri? Apakah itu bentuk kepedulian yang tidak sehat? Itu sehat. Kalau kita tidak peduli pada diri sendiri, itu yang tidak sehat. Coba kita perhatikan bacaan Alkitab kita di ayat 4 ini. Di sini dikatakan Paulus menuliskan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini nasihat Rasul Paulus ya. Yang nasihat Paulus itu ini nih, tidak berbunyi demikian. Jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain saja. Jadi tidak begitu ya nasihat Paulusnya. Justru Paulus mengatakan jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Jadi memperhatikan diri sendiri itu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tetapi kita mesti ingat bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada orang lain di sekitar kita. Jadi jangan hanya diri kita. Tapi saudara-saudara, pada umumnya setiap orang pasti akan peduli pada dirinya sendiri. Karena itu adalah sifat dasar manusia. Ya, itu sih udah mudah dilakukan. Ya, orang pasti peduli pada diri sendiri. Ya, mungkin hanya berbeda pemahaman dan cara peduli pada diri sendiri itu orang tuh beda-beda mungkin. Kalau kita punya kesulitan, yang pertama kali mengupayakan penyelesaian siapa? Tentu kita sendiri. Kalau kita tidak mampu, baru kita minta bantuan orang lain. Nah, itu membuktikan bahwa kita peduli pada diri sendiri. Kalau kita merawat diri, menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan hidup, belajar, semua itu kita lakukan karena kita peduli pada diri sendiri. Bayangkan kalau kita tidak melakukan hal itu. Dan hal yang berikutnya adalah kita tidak mungkin peduli pada orang lain. Kalau pada diri sendiri saja kita nggak peduli ya. Gimana kita mau peduli pada orang lain? Nah, jadi saudara-saudara, kepedulian yang sehat itu adalah ketika ada waktunya kita peduli pada diri kita sendiri, dan ada waktunya kita peduli pada orang lain. Sebaliknya, saudara-saudara, kepedulian yang tidak sehat itu adalah ketika kita hanya peduli pada diri sendiri, atau kita sepertinya peduli pada orang lain, tetapi ujung-ujungnya juga adalah diri kita sendiri juga. Biarlah kita dimampukan untuk peduli yang sehat. Amin.
Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan internasional yang sekarang ini sedang bergejolak, peperangan yang terjadi di Israel Palestina. Tuhan yang boleh menunjukkan kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan penuh hikmat demi kedamaian yang terjadi di bumi ini. Tuhan menolong mereka yang menjadi korban, mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga karena peperangan tersebut. Berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi pandemi, baik di Indonesia, di seluruh dunia, di tempat-tempat yang begitu banyak orang terkena virus ini. Tuhan yang menolong supaya setiap orang mampu menahan diri, menjaga diri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tuhan juga yang menyertai setiap pemerintah yang mengambil keputusan untuk membuat peraturan, menetapkan protokol-protokol kesehatan, dan juga mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan, termasuk persoalan ekonomi yang menjadi dampak dari pandemi ini. Sertai proses vaksinasi yang tengah berlangsung, biarlah Tuhan melalui vaksinasi itu boleh menolong kami melewati masa-masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk perayaan-perayaan yang dilakukan oleh gereja, baik perayaan-perayaan kebangkitan Tuhan di hari-hari Minggu, perayaan Pentakosta yang tengah dipersiapkan oleh para panitia yang terlibat. Juga untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja lainnya yang pada saat ini masih memanfaatkan teknologi virtual ini untuk melakukan setiap kegiatan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh tetap tekun berdoa, menaikkan doa-doa kami di masa-masa Pentakosta ini, dan juga di masa-masa setelahnya. Ajar kami untuk kami tetap terus berdoa kepadamu, mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, dengan tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami menaikkan doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.